Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam kepada teman-teman semua dimanapun kalian berada. Jadi ceritanya malam ini nggak bisa tidur, teman-teman. Belum bisa tidur ya. Padahal di sini sudah jam berapa ya? Betul kayak gini. Di sini waktu sudah menunjukkan jam setengah 12, tapi ini waktu Jakarta mana ya? Nah, pakai tok lah. Nih. Nah, 22.32 berarti sudah jam 23.32. Selisih 1 jam kita, teman-teman. Nah, ini berhubung aku mau cerita-cerita ini ya tentang permasalahan teman-teman ini. Kebanyakan yang dominan itu sebenarnya kalau kesahnya dalam mengolah burung itu apa sebenarnya. Untuk tingkat penggacoran sudah, untuk tingkat agar bongkar materi sudah. Terus apa lagi? Kira-kira tuh apa lagi, teman-teman? Ini lagi pada menyala-nyala nih. Ya. Di grup lagi menyala-nyala. Cuman gini, teman-teman, ini apa ya? Dunia perburungan ini untuk next time-nya ini ya, menurut pendapat saya ini kayaknya akan turun. Untuk harga burung ya akan turun kelihatannya, teman-teman. Jadi pintar-pintarlah teman-teman ini bagi yang memang fokus di dunia perburungan. Pintar-pintarlah merawat, mengolah jagoanmu. Seperti itu. Saran saya seperti itu, karena sudah banyak istilahnya video-video tutorial ya, bukan tutorial tentang rawatan burung, tentang pemilihan burung, ya kan? Banyak banget media burung ini, banyak sekali ya. Itu yang dia bahas itu sekarang ini, jadi yang istilahnya yang digembor-gemborkan itu memang murai batu ya. Cuman menurut saya pribadi ada kesalahannya sih. Salahnya gimana? Jadi yang disorot itu pemain-pemain atas semua, berharap harga burung itu akan melonjak naik ya kan. Ada yang dapat mobil, wah beli harga ratusan juta, seperti itu. Cuman di lain sisi gemburan live jualan burung ini murah-murah, jadi nggak sinkron. Jadi ketemunya ketika di lapangan ini, maksudnya bukan di gantangan ya, di lapangan dari harga burung ini malah terjun bebas, teman-teman. Dan buat kalian yang peternak ya, khususnya peternak nih ya, bisa dikurang-kurangin ternakannya, teman-teman. Terkecuali kalau sampai memang hanya sekedar istilahnya iseng-iseng berhadiah lah ya, nggak fokus ternak. Karena kalau sampean fokus ternak, waduh kayaknya untuk mencari untung ya itu sangat-sangat berat, teman. Dikalkulasi dari biaya pemberian makanan, extra fooding ya kan,
terus belum dia si burung ini numpuk di kios ataupun di rumah ya, karena kebanyakan mereka bingung untuk membuang burung ini mau kemana, mencari pembeli ini mau kemana, seperti itu. Yang apalagi sekarang kan jualan vitamin itu udah nggak seperti dulu ya, udah nggak serlaris dulu lah. Pokoknya ya kalau saya rasa sih untuk yang bermodal besar, modalnya besar, ya dia juga 50-50 aja sih kayaknya hasilnya. Saya lihat-lihat itu seperti itu. Makanya untuk teman-teman ya pemain burung ya, khususnya ya istilahnya tuh pemain-pemain pinggiran kayak saya ini, jangan terlalu fokus mengumpulkan burung. Kalau mau beli burung tuh yang istilahnya yang serp, bener-bener yakin. Dan kalau ada burung lebih dari satu silahkan dikeluarkan, seperti itu. Carilah yang memang apa ya, orang bilang tuh bener-bener serp, seperti itu. Karena semakin kesini semakin kesana. Dari penjurian juga banyak yang istilahnya apa ya, banyak titipan lah, burung titipan juga banyak. Terus perputarannya tuh kayaknya berat. Makanya saya sangat menyarankan buat teman-teman yang benar-benar mungkin ya masih bingung, masih istilahnya galau dengan rawatan, cobalah simak video tutorial dari channel manapun, tapi nyimaknya tuh yang serius, yang full seperti itu, yang sampean serk lah ya. Nggak harus channelku, bebas, banyak kok teman-teman kreator itu banyak yang kira-kira cocok, silahkan simak seperti itu. Karena kreator dunia perburungan ini saya lihat tuh semakin lama semakin drop, semakin lama semakin drop. Apalagi di Facebook sekarang banyak Facebook pun banyak ya, tapi ya biarlah, rezeki tidak akan tertukar, yang penting usaha, seperti itu. Oke, lanjut ke ini nih, ada pertanyaan nih teman-teman dari Bapak Riki. Pak Riki, apa nih? Om Rio, maaf ganggu, boleh enggak saya nanya-nanya rawatan seputar cucak hijau? Saya baru pertama melihara cucak hijau, terima kasih. Boleh, jadi boleh Pak. Cuma WA-nya ini udah dari kapan ini ya? Soalnya udah tumpang tindih soalnya. Terus ada yang nanya juga masalah penggacoran. Masalah penggacoran itu paling mudah teman-teman. Intinya itu kalau penggacoran itu mbok rutin jemur, rutin kasih kroto, air minumnya dikasih yang manis, pasti gacor. Pakai manis pakai apa? Boleh pakai gula pasir, boleh pakai gula Jawa, intinya menggacorkan. Rawatnya gimana? Rutin jemur, mandi itu nggak harus untuk menggacorkan, karena kita bermain di suplemen ataupun extra fooding, tidak bermain di rawatan kalau menggacorkan, seperti itu. Walaupun burungmu gerabak kayak apa, kalau mau kasih extra foodingnya full kroto, dikasih jemur ya kan, terus standby mandi cepuk ya, air minumnya dikasih air gula, pasti gacor. Burung apapun itu yang sejenis dengan cucak hijau lah ya, cucak hijau, cucak jenggot, kapas tembak, cucak jungkok, cuma itu aja itu gacor. Dia mandi sendiri, dijemput, jadi nggak fokus di rawatan. Kalau
penggacoran itu tidak fokus di rawatan, tapi cenderung di extra fooding dan juga suplemen lah. Suplemen ini kayak itu tadi, air gula, seperti itu tuh. Nih ada yang ngirimi lagi. Nah ini teman-teman, nanti pakai kamera belakang ya. Assalamualaikum tuh. Ini saya Tony yang komen di live tadi, yang mau tanya soal set bentuk power. Nih. Itu video burungnya Om udah jambul tapi masih ngukluk. Nah, perkara ngukluk ini teman-teman ya, nih. Kita lihat ya. Perkara ngukluk ini kesalahannya di mana? Kesalahannya di mana? Coba teman-teman ada yang tahu? Kalau bentuk power seperti ini udah dapat teman-teman. Kalau masalah materi, teman-teman itu nggak harus di rumah. Nih. Yang menentukan itu di lapangan. Ini video di rumah. Ya. Kalau bisa coba bawa ke gantangan, settingannya pakai settingan ya biasa, settingan lapangan tapi yang bentuk power. Seperti itu. Rawatan bentuk power settingannya kan udah jelas. Ya kan? Nah nanti kalau memang di lapangan nggak mau bongkar materi, barulah dijemur. Intinya tuh itu teman-teman. Jadi intinya tuh seperti itu. Burung nggak mau bongkar materi ketika dirawat dengan rawatan bentuk power. Kenapa? Ya, burung rawatan bentuk power itu tidak akan bongkar isian teman-teman. Apalagi di awal rawatan, awal gantang itu, dia cenderung ngerol ya, di garis bawah ngerol kayak suara pesetan itu. Nah dia akan kelihatan nanti ketika mungkin 2 minggu setelah dilombakan terus selama 2 minggu baru kelihatan suara tajamnya, ya kan? Powernya itu di 2 minggu. Tapi kalau masih awal, ya seperti video tadi, di rumah itu memang seperti itu. Jadi cukup jelas ya teman-teman. Untuk mengetahui itu perlunya dibawa ke arena lomba seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang udah paham, udah lihai, dari gerak-geriknya, dari suara itu udah kelihatan. Burung yang akan ngukluk biasanya cenderung suaranya itu kayak bulat. Tapi kalau burung yang ngerol, yang kayak suaranya tajam, dia cenderung udah ngerol. Seperti itu teman-teman. Jadi cukup jelas ya. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Nah, baru bales, mohon maaf ya. Baru kebales teman-teman, untuk teman-teman yang memang WA yang belum kebales ya mohon maaf. Ya maklum lah kerjaanku lagi agak padat teman-teman. Seperti itu. Ini aja sekedar ya pengen sharing ngobrol, menghilangkan penat dari pekerjaan, habis ngoret-ngoret gambar seperti itu. Mungkin cukup sekian video dari saya, disambung besok lagi ya teman-teman. Istirahat, besok aktivitas, makarya lagi, semangat. Semoga sehat selalu, tetap sabar, ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.